Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji kitab Al-Arba'una Al-Qalbiyah. Pada pertemuan terakhir kita telah mengkaji hadis nomor 38. Hari ini kita akan membahas hadis berikutnya, yaitu hadis nomor ke-39, yaitu sebuah hadis yang berbunyi an Sahl bin Hanifin radhiyallahu anhu, dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sahl. Sinten? Sahl. Nama lengkapnya Sahl bin Hanif. Sinten? Sahl bin Hanif. Semoga Allah meridai beliau. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man sa'alallaha syahadata bisidqin, barang siapa yang berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kejujuran, mati syahid. Minta mati syahid kepada sinten? Kepada Allah dengan sepenuh hati, dengan penuh kejujuran. Ballaghahullahu manazil syuhada, Allah akan menyampaikan orang ini kepada derajatnya para syuhada. Wa in mata ala firashihi, walaupun dia itu meninggalnya di atas kasur. Saya ulangi, barang siapa yang minta dengan penuh ketulusan kepada sinten? Kepada Allah. Minta nopo? Mati syahid. Maka Allah akan menyampaikan dia kepada derajatnya para syuhada, walaupun matinya di atas kasur. Hadis riwayat Muslim. Mati di atas kasur berarti perang, bukan? Enggak. Nang kasur ya, enggak perang. Biasanya mati syahid matinya di mana? Di medan pertempuran, di atas tanah berkalang debu. Ini enggak, di atas apa? Kasur, tapi derajatnya seperti derajatnya syuhada. Kok bisa? Teneng sepi. Kok bisa? Dengan ketulusan hati dalam memohon kepada Allah. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah ketulusan hati. Caranya dewek ya golek ndonga temenanan. Berdoanya itu sungguh-sungguh, betul-betul pengen banget untuk mati syahid. Cuman karena ada halangan ini, ada halangan itu, akhirnya dia nggak bisa berangkat ke medan pertempuran.
tapi dengan ketulusan hati dia dalam berdoa kepada Allah, maka Allah karuniakan pahala itu kepada orang tersebut. Apakah hadis ini hanya berlaku untuk meminta mati syahid? Enggak. Hadis ini berlaku untuk semua jenis ibadah. Jadi bukan hanya jihad. Ya. Makanya di dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata firashuhu wa huwa yanwi an yaquma fayusalli minal lail." Barang siapa yang tidur dan dalam hatinya dia berniat pengen bangun untuk pipis, untuk sholat malam. Jadi ketika tidur dia sudah berniat, ya Allah, aku pengen tangi jam bira biasanya jam loro, atau saya pengen bangun jam 3 supaya bisa tahajud. Faghalabathu 'ainuhu hatta yusbih. Tapi ternyata dia kalah dengan matanya sampai subuh. Kalah dengan mata gue apa maksudnya? Ya ngantuk. Padahal bekernya wis, jam bekernya wis muni, tapi malah pateni. Ya. Padahal sudah ditaruh di mana? Di atas lemari sing adoh gitu loh. Ya bisa mateni karo merem. Ya. Kalah dengan matanya sampai subuh. Kutiba lahu manawa. Dia akan tetap ditulis dapat pahala sesuai niatnya. Niatnya apa? Tahajud. Berarti dia enggak tahajud tapi dapat pahala tahajud. Enak ora? Enak. Enak sing ndi? Enak sing turu oleh pahala apa oleh enak sing salat oleh pahala? Wa kana naumuhu sadaqatan alaihi min rabbih. Adapun tidurnya itu mulai dari jam 3 sampai subuh itu adalah sedekah dari Allah untuk dia. Napa? Sedekah dari Allah untuk dia. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Jadi kita itu punya sebuah modal yang sering disia-siakan. Napa? Niat. Niat. Niat yang tulus, berdoa yang sungguh-sungguh sama Allah. Saya tanya sama jenengan, masih ada enggak ibadah-ibadah yang belum kita kerjakan? Masih? Kayaknya wis kabeh ya, menang bae. Masih ada enggak ibadah-ibadah dalam Islam yang belum kita kerjakan? Masih. Masih atau masih banyak? Masih banyak. Contohnya, banyak yang belum jihad, banyak yang belum haji, banyak yang belum umroh, banyak yang belum hafal Quran. Si guru hafal Quran angkat tangan. Kabehan kayak. Ibadah bukan itu? Ibadah. Seandainya kita memang belum bisa, paling ora niat. Berarti niat tok, Ustaz? Enggak lah. Nabi SAW mengatakan, bisidekin, niat atau berdoa dengan kejujuran, dengan ketulusan, dengan kesungguhan. Kata para ulama,
tandanya orang niat dengan sungguh-sungguh adalah dia sudah berusaha. Jadi ada effort, ada upaya, ada usaha yang dia kerjakan. Contoh, pengen ngapal Quran, berarti usahane apa? Usahane tahsin disit. Loh, wong mau ngapal Quran kok urung bisa maca Quran si kepriwe? Belajar dulu baca Quran sampai bener. Setelah belajar Quran sampai bener, tahsin istilahnya siki, ya. Kemudian mulai ngapal ora ketang kulhu falak nas. Oh, sekait mien gue set. Ya. Ya tambahilah. Masa nganti tua suratannya kulhu falak nas terus? Bayangkan umur 7 tahun. Suratannya kulhu falak nas. Ustadz, emang kulhu falak nas itu surat yang biasa-biasa aja? Enggak, itu surat yang istimewa. Tapi apa suratan Al-Quran cuma 3 tok? Kan masih ada suratan yang lain. Orang ketang nambahi jadi apa? Juz amma. Nah, Ustaz sibuk Ustaz. Lah, jadi siapa sibuk? Sibuk apa sih? HP-an lah iya. Coba kita kurangi waktu kita main HP. Saya tahu ada beberapa, masya Allah, orang yang super sibuk karena bisnisnya di mana-mana. Ya. Tapi dia bisa meluangkan waktunya untuk menghafal Al-Quran. Padahal sibuknya pol. Ngurus bisnisnya dari satu kota ke kota yang lain. Dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Akan tetapi dia tetap punya waktu. Karena dia meluangkan waktu. Jadi kalau ngapal Quran gue aja nunggu. Sempet. Orang sempet. Harusnya disempatkan, diluangkan. Itu namanya ada effortnya, ada usahanya. Ya. Orang yang seperti ini seandainya ditakdirkan sama Allah kok meninggal baru dapat berapa juz? Juz 30. Padahal niatnya 30 juz. Niatnya 30 juz, tapi sampai meninggal cuma hafal juz 30, maka insya Allah jenengan akan dapat pahala hafidh 30 juz. Dengan apa tadi? Dengan ketulusan niat dan sudah ada usaha. Contoh yang lain, umroh, haji. Ya. Banyak di antara kita lah tambah larang. Berapa sekarang NH? Berapa? 40? Ya sekitar itu. 60? Masya Allah. 60 ya Allah, 60 gue nabung pirang tahun Ustaz. Yang pertama adalah niat yang tulus. Terus ada upaya. Upayanya apa? Nabung. Ayah kami Ustaz Zaini Muhayyad rahimahullah ta'ala, beliau itu sampai wafatnya belum bisa umrah, belum bisa haji. Kenapa? Karena tidak ada biaya. Tapi beliau nabung. Nabung berapa? Semampunya. Dari gaji yang beliau dapatkan itu paling beliau hanya bisa untuk menyisihkan 50.000 atau 100.000. Berarti nunggu pirang tahun supaya ngumpul berapa tadi? 60 juta. Enggak terkumpul sampai wafatnya. Akan tetapi alhamdulillah Allah gantikan itu, kami alhamdulillah bisa belajar di Madinah. Terus bisa menghajikan beliau saat kami berada di Madinah. Allah ganti. Cerita yang lain,
Saya punya saudara. Secara ekonomi sangat biasa sekali. Tapi pengen banget umroh. Apa yang dilakukan? Nabung. Bisanya berapa? 50.000 per bulan. Nabung. Sampai terkumpul 600.000. Berapa? 600.000. Padahal sekarang umroh berapa? 30, ya 25, 40. Tahun ini ada temennya yang memberangkatkan dia umroh. Tiketnya dibelikan, sangune diwehi, semua tetek bengeke dilengkapi. Terus 600.000 nggo ngapa? Nggo ngurus paspor. Orang itu harus ada niat yang tulus di dalam hatinya. Ya Allah, saya pengen anak-anakku kabehan jadi ulama madane. Maka dilakukan upayanya. Apa upayanya? Upayanya apa? Dipondokaken, ya, disekolahkan sekolah agama, diajak nopo pengajian seperti ini, di rumah dibimbing baca Qur'ane, dikasih nasihat. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah nantinya, anak kita jadi ulama atau tidak jadi ulama, yang penting kita sudah niat dan sudah berupaya. Maka pelajaran yang terpenting dari hadis yang ke-39 adalah pentingnya niat yang tulus di dalam menjalankan ibadah, walaupun kita belum mampu untuk menjalankan ibadah tersebut. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.